Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang tema membiasakan akhlak terpuji, yaitu husnuzan, raja, dan taubat. Mari kita belajar dengan sungguh-sungguh agar dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita masuk kepada materi inti, terlebih dahulu saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran, kalian diharapkan mampu yang pertama, menjelaskan pengertian husnuzan, raja, dan taubat dengan benar. Dua, mengidentifikasi dalil nakli tentang husnuzan, raja, dan taubat. Tiga, menganalisis contoh perilaku husnuzan, raja, dan taubat dalam kehidupan sehari-hari. 4. Menunjukkan komitmen untuk membiasakan akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita masuk kepada materi inti tentang macam-macam akhlak terpuji. Akhlak terpuji yang pertama adalah husnuzon. Pengertian husnuzon, husnuzon berarti berprasangka baik, yang artinya tidak cepat berprasangka buruk sebelum perkaranya menjadi jelas, atau selalu berusaha melakukan klarifikasi terhadap sesuatu hal yang belum jelas kebenarannya. Dalil nakli tentang husnuzon. Dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz-zanni inna ba'daz-zanni itsm." Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka karena sebagian prasangka itu dosa. Ayat ini mengajarkan kita bagaimana agar kita menjaga hati dan hubungan sosial. Apa saja contoh perilaku husnuzon? Di antara contoh perilaku husnuzon adalah yang pertama, selalu berpikir positif dalam menghadapi masalah. Kemudian yang kedua, menghindari prasangka buruk dan mudah memaafkan kesalahan orang lain. Adapun hikmah yang akan kita dapatkan dari sifat husnuzon adalah yang pertama, dapat meningkatkan ketenangan hati. Kemudian yang kedua, mempererat hubungan sosial. Kemudian yang ketiga, dapat meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk pada macam-macam akhlak terpuji yang kedua, yaitu raja. Pengertian raja. Raja berasal dari kata roja yarju rojan, yang berarti mengharap atau pengharapan. Secara bahasa, raja memiliki arti sikap mengharap ridho, rahmat dan pertolongan Allah Ta'ala serta yakin pasti tercapai. Adapun dalil nakli tentang roja terdapat dalam surah Az-Zumar ayat 53. La taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim. Artinya, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah maha mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Adapun contoh perilaku raja diantaranya adalah yang pertama, memperbanyak ibadah dan berdoa. Kemudian optimis dalam menuntut ilmu. Kemudian terus mengingat rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Lalu hikmah apa yang akan didapat dari sifat raja? Yang pertama, menumbuhkan semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, memotivasi untuk berbuat kebaikan kepada orang lain. Akhlak terpuji yang ketiga adalah taubat. Pengertian taubat adalah kata taubat berasal dari kata taba sehingga terbentuk kata taubat.
yang berarti kembali. Menurut istilah, taubat berarti memohon ampun kepada Allah Ta'ala dari segala dosa dan kesalahan. Bentuk pernyataan atas segala kesalahan dan pernyataan menyesal atas dosa-dosa. Adapun syarat-syarat taubat diantaranya adalah menyesali seluruh dosa-dosa yang pernah dilakukan, kemudian berhenti dari berbuat dosa, tidak mengulangi lagi perbuatan dosa tersebut, kemudian mengembalikan hak orang lain. Dalil nakli tentang taubat terdapat dalam surah At-Tahrim ayat 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar." Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya, yakni taubat nasuha. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Lalu apa hikmah dari berbuat taubat? Di antara hikmah dari berbuat taubat adalah membersihkan hati, kemudian mendapatkan cinta dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Anak-anak sekalian, sekarang renungkan kasus berikut ini. Di lingkungan sekolah, sering kita jumpai prasangka negatif, gosip, atau salah faham antar teman. Misalnya, ada seorang siswa yang dituduh berbuat curang tanpa bukti yang jelas, lalu dijauhi oleh teman-temannya. Coba renungkan sejenak, jika kalian berada di posisi tersebut, bagaimana perasaan kalian? Menurut kalian, sikap apa yang seharusnya ditunjukkan oleh seorang Muslim dalam menghadapi peristiwa seperti ini? Melalui kasus ini, kita akan belajar bagaimana menerapkan akhlak husnuzon, roja, dan taubat dalam kehidupan nyata. Selanjutnya, kalian akan berdiskusi dalam kelompok. Diskusikan solusi dari kasus tadi dengan berpedoman pada nilai husnuzon, raja, dan taubat. Setiap kelompok silahkan menuangkan hasil diskusi dalam bentuk poster atau infografis sederhana. Pastikan semua anggota kelompok berperan aktif, saling menghargai pendapat, dan bekerja sama dengan baik. Setelah itu, hasil diskusi akan dipresentasikan secara singkat di depan kelas. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita lakukan refleksi diri. Silahkan renungkan dalam hati atau tulisan secara singkat. Pertama, akhlak terpuji apa yang sudah kalian lakukan hari ini? Kedua, akhlak apa yang perlu kalian perbaiki mulai hari ini? Ingat, membiasakan akhlak terpuji adalah bukti keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pembelajaran ini tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga merubah sikap dan perilaku kita. Demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.